Kepergok pelaku curanmor todongkan senpi ke warga. Dua jambret kambuhan kembali diringkus polisi. Simpan narkoba tersangka pembunuhan diringkus bareng pacar. Parkir depan rumah 4 ban mobil warga digondol maling. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewi Manik selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari aksi komplotan pencurian sepeda motor yang bersenjata api terekam kamera CCTV di Jalan Rohimin nomor 82 Grogol Utara, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, seorang pelaku menodongkan senjata api ke pria parubaya. Aksi curanmor bersenjata api ini terjadi pada Minggu 21 Desember 2025 sekitar pukul 7 pagi. Peristiwa terjadi di depan rumah kos Senayan 1, Jalan Rohimin nomor 82 Grogol Utara, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat salah satu pelaku menodongkan senjata api ke arah seorang pria parubaya yang saat itu sedang menyapu jalan. Tindakan ini diduga dilakukan untuk mengintimidasi warga agar tidak menghalangi aksi pencurian. Tak berselang lama pelaku kemudian meninggalkan lokasi kejadian. Sementara rekannya berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor hasil curian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi dari sebulan menghirup udara bebas, 2 jambret kambuhan kembali ditangkap polisi. Petugas terpaksa menembak kaki kedua tersangka yang merupakan residivis dalam kasus yang sama. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Sunggal akhirnya berhasil menangkap 2 jambret kambuhan, inisial MAF dan MIP, yang diketahuinya baru sebulan bebas dari Lapas Tanjung Gusta, Medan. Keduanya ditangkap dalam tempo tidak kurang dari 24 jam, usai melakukan aksinya menjambret seorang wanita yang mengendarai sepeda listrik di Jalan Kasuari, Medan pada 21 Desember 2025 lalu. Saat dilakukan pengembangan mencari barang bukti, kedua residivis tersebut berusaha melarikan diri hingga memaksa petugas menembak kaki keduanya dengan timah panas. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Huta Barat pada Selasa sore mengatakan, kedua tersangka terbukti menjamret tas lempang milik korban saat melintas di Jalan Kasuari, Medan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rekaman kamera CCTV yang terpasang di rumah warga. Dari hasil penyelidikan diketahui keduanya baru sebulan keluar dari lapas dan telah 2 kali melakukan aksi penjamretan di wilayah hukum Polsek Sunggal. Baru saja 1 bulan keluar dari lapas, ya. Jadi korban pada saat melintas di Jalan Kasuari dengan menggunakan sepeda listrik tiba-tiba dipepet oleh kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor dari arah samping kanan, kemudian langsung menarik tas korban yang kebetulan pada saat itu berada di selempangkan oleh korban, ditarik paksa oleh tersangka sehingga putus tas korban. Dari penangkapan kedua residivis tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti sepeda motor, tas sandang, dan ponsel. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Malang berhasil membongkar jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah Malang Raya. Kasus ini terungkap hasil pengembangan penangkapan tersangka pembunuhan yang simpan dan edarkan narkoba. MFA, ST, dan MAH diamankan saat narkoba Polres Malang karena menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis dobel L, ganja, dan sabu-sabu. Menurut polisi, penggeledahan dan penangkapan para tersangka di rumah kontrakan di Desa Lumbang Sari, Bulu Lawang ditemukan berbagai jenis narkoba, yakni 20.000 pil dobel L, sabu 3 gram, dan ganja 10 gram. Polisi menduga kasus narkoba ini merupakan jaringan laba karena MAH merupakan residivis kasus serupa. Untuk 2 tersangka utama itu ada 2 orang yang kami amankan. Yang pertama MFA itu dia kuda atau kurirnya dia yang naruh-naruh barang. Kemudian yang satunya adalah pacar si MFA ini, dia perannya dititipi barang oleh si MFA. Perannya itu Reja, yang perempuan. Dapatan dia membawa barang
narkoba juga. Kalau dugaan sementara ini ya jaringan lama karena pelaku utama ini merupakan residivis. Kasus narkoba juga dulunya. Tapi yang dua tersangka yang lainnya belum pernah. Para tersangka dijerat pasal 114, 111, 112 dengan ancaman 17 tahun penjara. Sebelumnya, MAH merupakan tersangka pembunuhan rekannya yang melarikan diri ke rumah kontrakan. Saat digeledah, polisi temukan barang bukti narkoba. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi kejahatan di kota Palembang kembali meresahkan warga. Kali ini pelaku pencurian beraksi dengan modus yang terbilang nekat dan terencana. 4 ban mobil beserta vel raib digondol pencuri hanya dalam 1 malam dan sempat viral di media sosial. Saat parkir di depan rumah toko, ban mobil beserta velg raib digondol pencuri hanya dalam 1 malam. Kejadian itu terjadi pada Selasa 23 Desember 2025 di Jalan Tanjung Baru Barangan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Pemilik kendaraan baru menyadari kejadian tersebut saat bangun pagi hari. Ia terkejut melihat mobilnya yang biasa terparkir di depan rumah sudah tidak ada lagi terpasang ban. Kendaraan tersebut hanya terlihat dalam kondisi terangkat dan diganjal menggunakan batu bata yang diduga telah disiapkan oleh para pelaku. Tak hanya itu, pelaku juga diduga berusaha menghambat korban untuk keluar rumah dengan mengikat rolling door menggunakan tali, sehingga aksi pencurian bisa berjalan tanpa diketahui penghuni rumah. Asisten rumah tangga bernama Agustina yang ditemui di lokasi kejadian membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kejadian pertama kali diketahui saat majikannya hendak keluar rumah dan melihat kondisi mobil yang sudah tidak ada lagi keempat bannya. Yuk, itu mobilnya lagi parkir atau gimana yuk? Parkir. Lagi parkir. Itu kejadiannya jam berapa? Jam 12 malam. Oh, semalam? Iya, semalam tadi malam. Oh, ada berapa ban yang diambil? 4. Ketahuannya gimana yuk? Ya pas pagi-pagi keluar kan ban mobilnya sudah ganti lagi. Oh, sudah ganti lagi ya? Iya. Ada CCTV-nya ada? Udah ganti. Sudah buat laporan belum? Belum. Oh, belum ya? Siang disambung. Memang di sini rawan kejahatan atau gimana yuk? Selama ini tidak juga sih Baru ini kejadiannya. Selain ban mobil ada barang lain hilang? Nggak ada ya? Itu mobilnya diganjel pakai apa? batu. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai jutaan rupiah. Pihak keluarga berencana segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Timur Barat 1 agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Warga sekitar pun dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama menjelang akhir tahun, mengingat aksi kejahatan cenderung meningkat pada momen-momen tertentu. Polisi diharapkan dapat segera mengungkap kasus ini dan segera menangkap para pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi masih dalam pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Jalan Kemayoran Gempol, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 23 Desember 2025 dini hari. Sepeda motor yang terparkir di depan rumah raib dibawa lari pencuri. Kendaraan yang dicuri merupakan sepeda motor jenis Suzuki Satria dengan nomor polisi R6848MG. Berdasarkan keterangan pemilik sepeda motor diparkir di depan rumahnya namun dalam kondisi tidak dikunci stang. Saat pemilik menyadari kendaraan tersebut sudah tidak berada di lokasi parkir, kejadian ini kemudian dilaporkan dan menjadi perhatian warga sekitar. Kasus pencurian kendaraan bermotor ini masih dalam penanganan pihak berwenang. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terutama saat memarkir kendaraan pada malam hingga dini hari, serta menggunakan pengamanan ganda untuk mencegah tindakan kejahatan serupa. Ulia Hevanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor menjadi korban penganiayaan setelah menegur pelaku yang menabraknya di Jalan Bangkaraya, Bala Mampang, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam 20 Desember 2025. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban sedang berkendara menggunakan sepeda motor di Jalan Bangkaraya, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 20 Desember 2025. Korban ditabrak oleh pengendara lain dari arah belakang. Merasa dirugikan atas insiden tersebut, korban kemudian menegur pelaku. Teguran yang disampaikan korban justru memicu emosi pelaku. Pelaku kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Berdasarkan laporan pelaku melakukan pemukulan dan tendangan terhadap korban. Akibat aksi tersebut, korban mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuh. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan peristiwa penganiayaan ini ke Polsek Mampang.
Korban berharap pihak kepolisian dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut dan menangkap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Telah terjadi aksi pencurian sepeda motor di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari 23 Desember 2025. Dan pemirsa, aksi tersebut terekam kamera CCTV dan menunjukkan pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor jenis Matic. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sepeda motor yang dicuri merupakan kendaraan yang sedang terparkir di Jalan Kartini nomor 10, Sawah Besar. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku melancarkan aksinya pada waktu dini hari dan berhasil membawa kabur kendaraan tersebut. Informasi mengenai kejadian ini dibagikan melalui akun media sosial Info Sawah Besar sebagai upaya penyebaran informasi kepada masyarakat. Pihak pengelola akun juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait kejadian tersebut untuk mengimbau atau mengirim pesan melalui akun terkait. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal dan Informasi. Kita lanjutkan kembali. Pemirsa, aksi dua pencuri sepeda motor terekam kamera CCTV saat beraksi menggondol motor milik mahasiswa di parkiran kos di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku menggondol motor korban dengan cara menggotong keluar gerbang kos kemudian membawanya pergi. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di parkiran salah satu kos di Jalan Sungai Sahang, Rafakos, Ilir Barat, 1 Palembang, Sumatera Selatan, Senin 22 Desember 2025 dini hari. Seorang pelaku terekam kamera CCTV berupaya membawa keluar motor penghuni kos dari dalam area parkir. Seorang pelaku lain terlihat menunggu di luar gerbang untuk memantau situasi. Saat motor berhasil dikeluarkan, kedua pelaku kemudian merusak kunci kontak motor dan gembok tambahan lalu bergegas pergi. Pemilik motor Gading Islami Pasha mengatakan ia baru mengetahui motornya hilang saat pagi hari saat ia hendak memakai motornya. Cowok kalau udah berapa kali kehilangan situ? Kurang tahu, tapi caknya ini yang pertama. Motor kita sempat dikunci tambahan enggak? Dikunci tambahan di cakramnya, dikasih gembok. Berapa yang hilang? Apa? Vario 125. Itu ditaruh di mana? Itu parkiran mana? Di parkiran kos. Oh, di kos. Itu sehari-hari motor tuh dibawa untuk apa, Pak? Kegiatan apa? Dibawa untuk bimbel sama latihan. Korban bersama orang tuanya kemudian melaporkan kejadian ini ke SPKT Polrestabes Palembang guna membuat laporan polisi. Atas kejadian ini, korban yang sehari-harinya menuntut ilmu sebagai mahasiswa mengalami kerugian sekitar 24 juta rupiah. Sementara itu, status laporan korban segera diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Terekam kamera CCTV aksi perampasan ponsel milik pedagang grosir Jalan Denai Medan, Sumatera Utara oleh pelanggannya sendiri pada 18 Desember 2025 lalu. Korban belum melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian karena masih berusaha mencari pelaku. Pelaku diketahui berjumlah 2 orang dengan mengendarai sepeda motor. Satu pelaku masuk ke dalam warung dengan berpura-pura membeli rokok dan jajanan ringan, sedang rekannya menunggu di luar warung di atas sepeda motornya sambil memantau situasi. Melihat suasana sepi, pelaku dengan cepat merampas ponsel pemilik warung dan kabur dengan sepeda motor. Pemilik warung Bulkaini Senin siang mengatakan, pelaku datang ke warung untuk membeli rokok. Setelah membeli rokok, pelaku sempat keluar dan kembali lagi masuk ke dalam warung untuk membeli makanan ringan.
Saat itulah pelaku merampas ponselnya yang saat itu di tangannya. Korban sempat mengejar pelaku yang telah kabur bersama rekannya yang menunggu di depan warung dengan mengendarai sepeda motor. Dia beli rokok 2 batang. Awalnya dikasih uang 2.000, bilang berapa nih? Suruhnya 5.000 2 batang. Dia ambil uang 5.000 dikasih ke aku. Awalnya dia ngambil rokok, uang 2.000 yang kembalikan udah diambil balik. Nah, itu dia ke sana, mungkin kode lah kawannya suruh hidupin kereta, mungkin ada kesempatan. Balik dia beli aja uang 2.000 tadi, tahu pasti aku masukin sendiri. Aku emang posisi main game, jadi lagi masukin jajan itu dirampasnya lah HP itu. Hingga kini korban belum membuat laporan ke polisi dan masih berusaha memburu kedua pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari belasan anggota geng motor yang melakukan pembacokan terhadap seorang warga ditangkap anggota Resmob Satreskrim Polres Cimahi. Berbekal senjata tajam, penganiayaan dilakukan para pelaku untuk meningkatkan eksistensi di dunia gerombolan bermotor. Sejumlah anggota dari Resmob Satreskrim Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap belasan anggota geng motor yang telah membacok seorang warga di Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat. Polisi menangkap para pelaku di 3 wilayah yang berbeda seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Dari 19 pelaku, polisi menangkap 15 pelaku geng motor. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, bambu, sepeda motor, dan atribut geng motor. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan bahwa jika para pelaku geng motor ini menyasar korban secara random pada waktu dini hari, melakukan penganiayaan korban merupakan dapat meningkatkan eksistensi di dunia gerombolan bermotor. Tujuan yang jelas yaitu mereka hanya mencari korban-korban yang ada yang memang sudah larut malam. Kemudian ketemu dengan korban inisial LT di mana korban masih di bawah umur. Kemudian ada beberapa tersangka yang memang mengenal terhadap korban. Kemudian akhirnya dari kenal tersebut dia mengingat bahwa pernah berselisih paham di dalam media sosial. Sehingga oleh satu tersangka dengan inisial JE, kemudian korban diserang dan luka di beberapa bagian tubuhnya dengan menggunakan beberapa senjata tajam. Dan juga ada bambu. Ada bambu yang dipukulkan, kemudian juga ada parang atau gobang yang mungkin rekan-rekan tahu, kemudian dilukai kepada korban yang saat ini korban juga masih dilakukan perawatan secara intensif di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Dari hasil diamankan sejumlah 15 orang dari total 19 tersangka yang ada. Tentunya 4 tersangka masih dilakukan pengejaran lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Cimahi dan juga dari jajaran polsek yang terkait. Dan perlu kami sampaikan bahwa 15 tersangka yang diamankan ada dilakukan penangkapan di 3 kota besar. Yang pertama di Kota Indramayu, kemudian di Kabupaten Bandung Barat, kemudian di Kota Cimahi sendiri. Para pelaku geng motor yang juga mayoritas masih remaja ini terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya viral di jagat media sosial, gerombolan bermotor melakukan penyerangan terhadap seorang warga di kawasan Cipageran, Kota Cimahi. Korban mengalami luka bacok oleh senjata tajam pelaku di bagian kepala dan tangan. Saat ini korban pun masih dalam perawatan di Rumah Sakit Bandung. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang selebgram diduga terlibat dalam jaringan narkoba yang hendak memasok barang haram saat konser musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Badung, Bali beberapa waktu lalu. Pelaku diduga berada dalam klaster pengedar kokain, ekstasi, dan ganja. Sementara suami korban masuk dalam daftar pencarian orang. Selebgram berinisial DFID tak berkutik saat ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di halaman parkir Jalan Peti Tenget, Kuta Utara, Badung, Bali pada 10 Desember lalu. Saat ditangkap, DF berusaha berkelit dari petugas, namun barang bukti 6 gram kokain, 12 butir pil ekstasi, 6 gram ganja, dan 8 gram MDMA yang juga ditemukan di dalam kendaraan membuatnya tak berkutik. Selain DF, petugas juga menangkap 4 rekannya yang hendak meninggalkan lokasi dengan mobil. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti yang disita petugas diakui para tersangka akan diedarkan saat konser musik di Jakarta Warehouse Project atau DWP. Jaringan narkoba ini diotaki oleh suami DF berinisial TDS yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Upaya pencegahan peredaran narkoba di arena konser musik tahunan terbesar di Asia ini terus dilakukan petugas dengan memburu jaringan narkoba lain.
Hasilnya petugas meringkus 2 kurir bernama Gus Liyadi dan juga Ardi Alfayat di Jalan Padma Utara, Legian Kuta. Dari tangan kedua kurir, petugas juga menyita barang bukti 31 gram sabu, 796 butir ekstasi, ketamin 1 kg dan happy water seberat 135 gram. Di hari pelaksanaan konser DWP, petugas juga menangkap 1 anggota jaringan berbeda bernama Ricky Chandra di Jalan Hang Tua, Sanur Denpasar. Petugas menemukan 65 butir ekstasi yang diakui akan diedarkan saat konser DWP. Total tersangka yang ditangkap saat hendak mengedarkan narkoba di konser DWP 2025 di Bali berjumlah 17 orang dari 6 jaringan narkoba berbeda, baik lokal maupun internasional. 7 anggota jaringan lain masih buron dan kini dalam pengejaran. Dari Badung, Bali, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi peristiwa dari insiden percobaan pembegalan yang menargetkan seorang pengemudi ojek online terjadi di Jalan Pantura, Kabupaten Bekasi pada Minggu dini hari 21 Desember 2025. Aksi percobaan pembegalan ini gagal dan terekam jelas kamera CCTV. Peristiwa percobaan pembegalan terjadi sekitar pukul 2:03 waktu Indonesia Barat, tepatnya di depan Desa Waringin Jaya, dekat Kampung Kosambi, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Dalam rekaman CCTV yang berasal dari sebuah bengkel di pinggir jalan, terlihat korban yang sedang melaju seorang diri tiba-tiba dipepet oleh 2 sepeda motor. Kedua motor tersebut ditumpangi oleh 4 orang pelaku yang diduga kuat merupakan kawanan begal. Para pelaku terlihat agresif dan berupaya menghentikan laju sepeda motor korban. Mereka beberapa kali memepet dan mengancam korban di tengah jalan yang sepi. Meski demikian, korban berhasil mempertahankan kendaraannya dan melarikan diri dari kejaran para pelaku. Aksi pembegalan pun gagal dan para pelaku akhirnya memilih melarikan diri dari lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini, masyarakat diimbau untuk tetap waspada saat melintasi jalan sepi, terutama pada jam-jam rawan di malam hari. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, telah terjadi aksi pencurian di sebuah warung kelontong yang berlokasi di Jalan Malaka Raya, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu siang 21 Desember 2025 sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi pencurian tersebut terekam oleh kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di dalam warung. Pelaku diduga mengetahui pemilik warung sedang tidak berada di tempat sehingga dengan leluasa melancarkan aksinya. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat mengambil dompet serta kotak uang yang berada di dalam etalase warung. Menyikapi kejadian ini, warga dan para pemilik usaha kecil diimbau untuk lebih waspada serta memastikan keamanan warung saat ditinggalkan guna mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa. Lulu Nur Saida Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan dalam skala besar terjadi di Kota Tangerang Selatan. 3 unit truk box dilaporkan raib digasak kawanan maling saat situasi lingkungan dalam keadaan sepi pada Kamis dini hari 18 Desember 2025. Peristiwa pencurian terjadi sekitar pukul 03:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Rawabuntu, Ciater Barat, RT 01 RW 01, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan pada Kamis 18 Desember 2025. Dalam kejadian tersebut, kawanan maling berhasil menggasak 3 unit truk box yang terparkir di area perusahaan. Para pelaku diduga memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi serta waktu dini hari untuk melancarkan aksinya. Minimnya sistem pengamanan di lokasi diduga menjadi celah utama bagi para pelaku. Diketahui perusahaan yang menjadi target pencurian baru beroperasi selama beberapa bulan dan belum memiliki petugas keamanan atau satpam yang berjaga secara tetap. Akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian materi yang cukup besar. Peristiwa ini baru diketahui saat karyawan datang dan mendapati ketiga truk box sudah tidak berada di tempat. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Malang berhasil membongkar jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah Malang Raya. Kasus ini terungkap hasil pengembangan penangkapan tersangka pembunuhan yang simpan dan edarkan narkoba.
MFA, ST, dan MAH diamankan saat narkoba Polres Malang karena menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis dobel L, ganja, dan sabu-sabu. Menurut polisi, penggeledahan dan penangkapan para tersangka di rumah kontrakan di Desa Lumbang Sari, Bulu Lawang ditemukan berbagai jenis narkoba, yakni 20.000 pil dobel L, sabu 3 gram, dan ganja 10 gram. Polisi menduga kasus narkoba ini merupakan jaringan laba karena MAH merupakan residivis kasus serupa. Untuk dua tersangka utama itu ada 2 orang yang kami amankan. Yang pertama MFA itu dia kuda atau kurirnya dia yang naruh-naruh barang. Kemudian yang satunya adalah pacar si MFA ini, dia perannya dititipi barang oleh si MFA. Perannya itu yang perempuan. Kedapatan dia membawa barang narkoba juga. Kalau dugaan sementara ini ya jaringan lama karena pelaku utama ini merupakan residivis. Kasus narkoba juga dulunya. Tapi yang 2 tersangka yang lainnya belum pernah. Para tersangka dijerat pasal 114, 111, 112 dengan ancaman 17 tahun penjara. Sebelumnya, MAH merupakan tersangka pembunuhan rekannya yang melarikan diri ke rumah kontrakan. Saat digeledah, polisi temukan barang bukti narkoba. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi kejahatan di Kota Palembang kembali meresahkan warga. Kali ini pelaku pencurian beraksi dengan modus yang terbilang nekat dan terencana. 4 ban mobil beserta vel raib digondol pencuri hanya dalam 1 malam dan sempat viral di media sosial. Saat parkir di depan rumah toko, ban mobil beserta velg raib digondol pencuri hanya dalam 1 malam. Kejadian itu terjadi pada Selasa 23 Desember 2025 di Jalan Tanjung Baru Barangan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Pemilik kendaraan baru menyadari kejadian tersebut saat bangun pagi hari. Ia terkejut melihat mobilnya yang biasa terparkir di depan rumah sudah tidak ada lagi terpasang ban. Kendaraan tersebut hanya terlihat dalam kondisi terangkat dan diganjal menggunakan batu bata yang diduga telah disiapkan oleh para pelaku. Tak hanya itu, pelaku juga diduga berusaha menghambat korban untuk keluar rumah dengan mengikat rolling door menggunakan tali, sehingga aksi pencurian bisa berjalan tanpa diketahui penghuni rumah. Asisten rumah tangga bernama Agustina yang ditemui di lokasi kejadian membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kejadian pertama kali diketahui saat majikannya hendak keluar rumah dan melihat kondisi mobil yang sudah tidak ada lagi keempat bannya. Yuk, itu mobilnya lagi parkir atau gimana yuk? Parkir. Lagi parkir. Itu kejadiannya jam berapa? Jam 12 malam. Oh, semalam? Iya, semalam tadi malam. Oh, ada berapa ban yang diambil? 4. Ya. Ketahuannya gimana yuk? Ya pas pagi-pagi keluar kan ban mobilnya sudah ganti lagi. Oh, sudah ganti lagi ya? Iya. Ada CCTV-nya kan? Ya, sudah buat laporan belum? Belum. Oh, belum ya? Siang disambung. Memang di sini rawan kejahatan atau gimana yuk? Selama ini tidak juga sih, baru ini kejadiannya. Selain ban mobil ada barang lain hilang? Tidak ada ya? Itu mobilnya diganjel pakai apa? Batu. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai jutaan rupiah. Pihak keluarga berencana segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Timur Barat 1 agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Warga sekitar pun dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama menjelang akhir tahun, mengingat aksi kejahatan cenderung meningkat pada momen-momen tertentu. Polisi diharapkan dapat segera mengungkap kasus ini dan segera menangkap para pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari sebulan menghirup udara bebas, 2 jambret kambuhan kembali ditangkap polisi. Petugas terpaksa menembak kaki kedua tersangka yang merupakan residivis dalam kasus yang sama. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Sunggal akhirnya berhasil menangkap 2 jambret kambuhan inisial MAF dan MIP yang diketahuinya baru sebulan bebas dari Lapas Tanjung Gusta, Medan. Keduanya ditangkap dalam tempo tidak kurang dari 24 jam usai melakukan aksinya menjambret seorang wanita yang mengendarai sepeda listrik di Jalan Kaswari, Medan pada 21 Desember 2025 lalu. Saat dilakukan pengembangan mencari barang bukti, kedua residivis tersebut berusaha melarikan diri hingga memaksa petugas menembak kaki
kaki keduanya dengan timah panas. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Huta Barat pada Selasa sore mengatakan, kedua tersangka terbukti menjamret tas lempang milik korban saat melintas di Jalan Kasuari, Medan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rekaman kamera CCTV yang terpasang di rumah warga. Dari hasil penyelidikan diketahui keduanya baru sebulan keluar dari lapas dan telah 2 kali melakukan aksi penjamretan di wilayah hukum Polsek Sunggal. Baru saja 1 bulan keluar dari lapas, ya. Jadi korban pada saat melintas di Jalan Kasuari dengan menggunakan sepeda listrik tiba-tiba dipepet oleh kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor dari arah samping kanan, kemudian langsung menarik tas korban yang kebetulan pada saat itu berada diselempangkan oleh korban, ditarik paksa oleh tersangka sehingga putus tas korban. Tersangka berhasil diberikan. Dari penangkapan kedua residivis tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti sepeda motor, tas sandang, dan ponsel. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pohon raksasa tumbang timpa mobil, tim gabungan evakuasi korban 3 jam. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Simpo TV. Proses evakuasi korban pohon tumbang di areal Hotel Holiday INN Bandar Lampung berlangsung dramatis pada Selasa siang 23 Desember 2025. Pohon randu dengan diameter sekitar 2 meter itu tumbang dan menimpa 2 unit mobil. 1 unit mobil mengalami rusak ringan, sementara mobil lainnya yang ditumpangi 3 orang asal Jakarta ringsek tertimpa bagian batang pohon. Dari 3 penumpang di dalam mobil, 1 orang diantaranya terjepit di bagian kabin kendaraan. Tim pun harus melakukan evakuasi khusus akibat besarnya pohon yang menimpa hampir seluruh bagian mobil. Setelah berjibaku selama kurang lebih 3 jam, korban yang mengalami luka berat akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung untuk mendapatkan perawatan medis. Dalam proses evakuasi ini puluhan personil diterjunkan dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, pemadam kebakaran, BPBD, Satpol PP, hingga pamong setempat. Jadi tadi kita terima laporan kurang lebih pukul 10 terjadi pohon tumbang yang menimpa kendaraan di lokasinya tepatnya di Hotel Bukit Randu. Alhamdulillah pukul 1:10 korban berhasil kita evakuasi, 1 orang domisilinya dari luar kota, kalau tidak salah tadi dari Tangerang atau Jakarta, sedang dibawa ke rumah sakit. Untuk luka saat ini masih dalam pemeriksaan medis, kita belum bisa pastikan kondisi luka yang diderita oleh korban. Di dalam mobil ada 3 orang, tapi yang terjepit ada 1 orang. Kesulitan kita memang teman-teman lihat sendiri, pohon ini cukup besar dan juga hampir seluruhnya menimpa kendaraan tersebut, sehingga kita membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam untuk bisa mengevakuasi korban di dalam mobil. Petugas mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melintasi jalanan yang dipenuhi pohon besar, terlebih saat cuaca buruk. Selain itu, para pelaku usaha yang di halaman atau areal usahanya terdapat pohon besar dapat melakukan pemangkasan dan pemotongan. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Yer, pecahan Yer. Pecahan Yer. Yer, pecahan. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik tergulingnya sebuah eskavator di depan Vihara Avaloki Tesvara, kawasan Banten Lama. Alat berat yang tengah menggeruk sedimen lumpur ini tiba-tiba oleng sebelum akhirnya terperosok ke dalam sungai. Insiden yang terjadi pada Senin sore 22 Desember 2025 sempat membuat warga dan pekerja di sekitar lokasi panik.
Sebelum kejadian, sejumlah saksi mata sebenarnya sudah berteriak memberikan peringatan karena melihat posisi alat berat yang tidak stabil. Namun karena deru mesin yang cukup keras, operator diduga tidak mendengar peringatan tersebut. Akibatnya operator dan kenek ekskavator sempat terpelanting dan tertimbun lumpur. Warga yang berada di lokasi langsung bergerak cepat memecahkan kaca kabin untuk menyelamatkan kedua korban. Beruntung keduanya hanya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat. Ke depan dulu, ini dari belakang ini nama, dari turun dari belakang sana, kita mau ke depan. Nah pas itu jatuh tiba-tiba ini sopir ini kendaraannya kehilangan sendiri gitu. Terus karena sopir ini juga bilang ini ya gelap katanya, karena gelap ini. Jadi dari situ langsung jatuh. Sopirnya di dalam masih kena ini, jalannya sama-sama jatuh. Dan ditolong dulu tuh kena air, kena itu apa? Dan kita mau cek itu, malam segala macam itu, ketakutan mungkin. Masih baru-barunya kan kemarin dibawa di puskesmas dulu. Nah itu kedua karena ke penanganan biasa, disuruh ke rumah sakit provinsi sekarang adanya, dibawa ke rumah sakit provinsi. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Inilah video amatir saat petugas Badan Air Cakung mengevakuasi seorang anak yang tewas tenggelam di Kali Banjir Kanal Timur BKT Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur pada Selasa sore 23 Desember 2025. Sejumlah orang yang turun ke kali ini langsung mengevakuasi korban dan menaikkannya ke atas perahu karet sambil menunggu petugas terkait tiba di lokasi. Selanjutnya korban dievakuasi ke mobil ambulans untuk dibawa ke rumah korban di wilayah Pulau Gebang, Jakarta Timur. Menurut keterangan petugas yang mengevakuasinya, korban yang berinisial R usia 12 tahun ditemukan dengan radius 300 meter dari lokasi awal korban tenggelam. Teriakan warga dari atas jembatan, kebetulan kita tadi lagi duduk di sini mau apel, kita ke pinggir kali. Nah setelah dipanggil-panggil itu kepalanya mutar, ya kita lihat kepalanya muter-muter di dalam air. Akhirnya kita turun berempat apa berlima tadi. Nah pas waktu turun udah kesentuh kaki. Nah, kita kesentuh kaki, kita rabak kagak ada. Akhirnya naik mayatnya telungkup. Nah telungkup, kondisi tangan udah begini. Nah, badannya yang tadi kelihatan sama kepalanya. Akhirnya kita tunggu dulu, kita masukkan ke perahu. Kita tunggu petugas dari Basarnas atau petugas kepolisian atau yang lainnya. Itu dari Pulau Gebang. Dari Pulau Gebang. Dewasa anak-anak? Anak-anak umurnya 12 tahun. Kalau tenggelamnya kalau tak salah kemarin. Berinisial R usia 12 tahun dikabarkan hilang tenggelam pada Senin sore saat mencari ikan dan bermain perahu dari styrofoam bersama 3 temannya pada Senin kemarin sore. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi komplotan pencuri sepeda motor bersenjata api terekam kamera CCTV di Jalan Rohimin nomor 82 Grogol Utara, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, seorang pelaku menodongkan senjata api ke pria parubaya. Aksi curanmor bersenjata api ini terjadi pada Minggu 21 Desember 2025 sekitar pukul 7 pagi. Peristiwa terjadi di depan rumah kos Senayan 1, Jalan Rohimin nomor 82 Grogol Utara, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat salah satu pelaku menodongkan senjata api ke arah seorang pria parubaya yang saat itu sedang menyapu jalan. Tindakan ini diduga dilakukan untuk mengintimidasi warga agar tidak menghalangi aksi pencurian. Tak berselang lama pelaku kemudian meninggalkan lokasi kejadian. Sementara rekannya berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor hasil curian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, sebulan menghirup udara bebas, 2 jambret kambuhan kembali ditangkap polisi. Petugas terpaksa menembak kaki kedua tersangka yang merupakan residivis dalam kasus yang sama.
Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Sunggal akhirnya berhasil menangkap 2 jamret kambuhan inisial MAF dan MIP yang diketahuinya baru sebulan bebas dari lapas Tanjung Gusta, Medan. Keduanya ditangkap dalam tempo tidak kurang dari 24 jam usai melakukan aksinya menjamret seorang wanita yang mengendarai sepeda listrik di Jalan Kasuari, Medan pada 21 Desember 2025 lalu. Saat dilakukan pengembangan mencari barang bukti, kedua residivis tersebut berusaha melarikan diri hingga memaksa petugas menembak kaki keduanya dengan timah panas. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Huta Barat pada Selasa sore mengatakan, kedua tersangka terbukti menjamret tas lempang milik korban saat melintas di Jalan Kasuari, Medan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rekaman kamera CCTV yang terpasang di rumah warga. Dari hasil penyelidikan diketahui keduanya baru sebulan keluar dari lapas dan telah 2 kali melakukan aksi penjamretan di wilayah hukum Polsek Sunggal. Baru saja 1 bulan keluar dari lapas, ya. Jadi korban pada saat melintas di Jalan Kasuari dengan menggunakan sepeda listrik tiba-tiba dipepet oleh kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor dari arah samping kanan, kemudian langsung menarik tas korban yang kebetulan pada saat itu berada diselempangkan oleh korban, ditarik paksa oleh tersangka sehingga putus tas korban. Dari penangkapan kedua residivis tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti sepeda motor, tas sandang, dan ponsel. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Polres Malang berhasil membongkar jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah Malang Raya. Kasus ini terungkap hasil pengembangan penangkapan tersangka pembunuhan yang simpan dan edarkan narkoba. MFA, ST, dan MAH diamankan saat narkoba Polres Malang karena menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis double L, ganja, dan sabu-sabu. Menurut polisi, penggeledahan dan penangkapan para tersangka di rumah kontrakan di Desa Lumbang Sari, Bulu Lawang ditemukan berbagai jenis narkoba, yakni 20.000 pil double L, sabu 3 gram, dan ganja 10 gram. Polisi menduga kasus narkoba ini merupakan jaringan laba karena MAH merupakan residivis kasus serupa. Untuk 2 tersangka utama itu ada 2 orang yang kami amankan. Yang pertama MFA itu dia kuda atau kurirnya dia yang naruh-naruh barang. Kemudian yang satunya adalah pacar si MFA ini, dia perannya dititipi barang oleh si MFA. Perannya itu Reja, yang perempuan. Dapatan dia membawa barang narkoba juga. Kalau dugaan sementara ini ya jaringan lama karena pelaku utama ini merupakan residivis. Kasus narkoba juga dulunya. Tapi yang 2 tersangka yang lainnya belum pernah. Para tersangka dijerat pasal 114, 111, 112 dengan ancaman 17 tahun penjara. Sebelumnya, MAH merupakan tersangka pembunuhan rekannya yang melarikan diri ke rumah kontrakan. Saat digeledah, polisi temukan barang bukti narkoba. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi kejahatan di Kota Palembang kembali meresahkan warga. Kali ini pelaku pencuri beraksi dengan modus yang terbilang nekat dan terencana. 4 ban mobil beserta velg raib digondol pencuri hanya dalam 1 malam dan sempat viral di media sosial. Saat parkir di depan rumah toko, ban mobil beserta velg raib digondol pencuri hanya dalam 1 malam. Kejadian itu terjadi pada Selasa 23 Desember 2025 di Jalan Tanjung Baru Barangan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Pemilik kendaraan baru menyadari kejadian tersebut saat bangun pagi hari. Ia terkejut melihat mobilnya yang biasa terparkir di depan rumah sudah tidak ada lagi terpasang ban. Kendaraan tersebut hanya terlihat dalam kondisi terangkat dan diganjal menggunakan batu bata yang diduga telah disiapkan oleh para pelaku. Tak hanya itu, pelaku juga diduga berusaha menghambat korban untuk keluar rumah dengan mengikat rolling door menggunakan tali, sehingga aksi pencurian bisa berjalan tanpa diketahui penghuni rumah. Asisten rumah tangga bernama Agustina yang ditemui di lokasi kejadian membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kejadian pertama kali diketahui saat majikannya hendak keluar rumah dan melihat kondisi mobil yang sudah tidak ada lagi keempat bannya. Yuk, itu mobilnya lagi parkir atau gimana yuk? Parkir. Lagi parkir. Itu kejadiannya jam berapa? Jam 12 malam. Oh, semalam? Iya, semalam tadi malam. Oh, ada berapa ban yang diambil? 4. Ketahuannya gimana yuk? Ya pas pagi-pagi
Pagi-pagi keluar kan, ban mobilnya sudah kasih lagi. Oh, sudah ganti lagi ya? Iya. Ada CCTV-nya ada? Tidak ada. Sudah buat laporan belum? Belum. Oh, belum ya? Siang insya Memang di sini rawan kejahatan atau gimana yuk? Selama ini tidak juga sih, Baru ini kejadiannya. Selain ban mobil ada barang lain hilang? Nggak ada ya? Itu mobilnya diganjel pakai apa? batu. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai jutaan rupiah. Pihak keluarga berencana segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Timur Barat 1 agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Warga sekitar pun dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama menjelang akhir tahun, mengingat aksi kejahatan cenderung meningkat pada momen-momen tertentu. Polisi diharapkan dapat segera mengungkap kasus ini dan segera menangkap para pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari belasan anggota geng motor yang melakukan pembacokan terhadap seorang warga ditangkap anggota Resmob Sareskrim Polres Cimahi. Berbekal senjata tajam, penganiayaan dilakukan para pelaku untuk meningkatkan eksistensi di dunia gerombolan bermotor. Sejumlah anggota dari Resmob Sareskrim Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap belasan anggota geng motor yang telah membacok seorang warga di Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat. Polisi menangkap para pelaku di 3 wilayah yang berbeda seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Dari 19 pelaku, polisi menangkap 15 pelaku geng motor. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, bambu, sepeda motor, dan atribut geng motor. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan bahwa jika para pelaku geng motor ini menyasar korban secara random pada waktu dini hari, melakukan penganiayaan korban merupakan dapat meningkatkan eksistensi di dunia gerombolan bermotor. Tujuan yang jelas yaitu mereka hanya mencari korban-korban yang ada yang memang sudah larut malam. Kemudian ketemu dengan korban inisial LT di mana korban masih di bawah umur. Kemudian ada beberapa tersangka yang memang mengenal terhadap korban. Kemudian akhirnya dari kenal tersebut dia mengingat bahwa pernah berselisih paham di dalam media sosial, sehingga oleh satu tersangka dengan inisial JE, kemudian korban diserang dan luka di beberapa bagian tubuhnya dengan menggunakan beberapa senjata tajam, dan juga ada bambu yang dipukulkan, kemudian juga ada parang atau gobang yang mungkin rekan-rekan tahu, kemudian dilukai kepada korban yang saat ini korban juga masih dilakukan perawatan secara intensif di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Dari hasil diamankan sejumlah 15 orang dari total 19 tersangka yang ada. Tentunya 4 tersangka masih dilakukan pengejaran lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Cimahi dan juga dari jajaran polsek yang terkait. Dan perlu kami sampaikan bahwa 15 tersangka yang diamankan ada dilakukan penangkapan di 3 kota besar. Yang pertama di Kota Indramayu, kemudian di Kabupaten Bandung Barat, kemudian di Kota Cimahi sendiri. Para pelaku geng motor yang juga mayoritas masih remaja ini terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya viral di jagat media sosial, gerombolan bermotor melakukan penyerangan terhadap seorang warga di kawasan Cipageran, Kota Cimahi. Korban mengalami luka bacok oleh senjata tajam pelaku di bagian kepala dan tangan. Saat ini korban pun masih dalam perawatan di Rumah Sakit Bandung. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang selebgram diduga terlibat dalam jaringan narkoba yang hendak memasok barang haram saat konser musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Badung, Bali beberapa waktu lalu. Pelaku diduga berada dalam klaster pengedar kokain, ekstasi, dan ganja. Sementara suami korban masuk dalam daftar pencarian orang. Selebgram berinisial DFID tak berkutik saat ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di halaman parkir Jalan Petit Tenget, Kuta Utara, Badung, Bali pada 10 Desember lalu. Saat ditangkap, DF berusaha berkelit dari petugas, namun barang bukti 6 gram kokain, 12 butir pil ekstasi, 6 gram ganja, dan 8 gram MDMA yang juga ditemukan di dalam kendaraan membuatnya tak berkutik. Selain DF, petugas juga menangkap 4 rekannya yang hendak meninggalkan lokasi dengan mobil. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti yang disita petugas diakui para tersangka akan diedarkan saat konser musik di Jakarta Warehouse Project atau DWP. Jaringan narkoba ini diotaki oleh suami DF berinisial TDS yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.
Upaya pencegahan peredaran narkoba di arena konser musik tahunan terbesar di Asia ini terus dilakukan petugas dengan memburu jaringan narkoba lain. Hasilnya petugas meringkus 2 kurir bernama Gus Liyadi dan juga Ardi Alfayat di Jalan Padma Utara, Legian Kuta. Dari tangan kedua kurir, petugas juga menyita barang bukti 31 gram sabu, 796 butir ekstasi, ketamin 1 kg dan happy water seberat 135 gram. Di hari pelaksanaan konser DWP, petugas juga menangkap 1 anggota jaringan berbeda bernama Ricky Chandra di Jalan Hang Tua, Sanur, Denpasar. Petugas menemukan 65 butir ekstasi yang diakui akan diedarkan saat konser DWP. Total tersangka yang ditangkap saat hendak mengedarkan narkoba di konser DWP 2025 di Bali berjumlah 17 orang dari 6 jaringan narkoba berbeda, baik lokal maupun internasional. 7 anggota jaringan lain masih buron dan kini dalam pengejaran. Dari Badung, Bali, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi peristiwa dari insiden percobaan pembegalan yang menargetkan seorang pengemudi ojek online terjadi di Jalan Pantura, Kabupaten Bekasi pada Minggu dini hari 21 Desember 2025. Aksi percobaan pembegalan ini gagal dan terekam jelas kamera CCTV. Peristiwa percobaan pembegalan terjadi sekitar pukul 2:03 waktu Indonesia Barat, tepatnya di depan Desa Waringin Jaya, dekat Kampung Kosambi, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Dalam rekaman CCTV yang berasal dari sebuah bengkel di pinggir jalan, terlihat korban yang sedang melaju seorang diri tiba-tiba dipepet oleh 2 sepeda motor. Kedua motor tersebut ditumpangi oleh 4 orang pelaku yang diduga kuat merupakan kawanan begal. Para pelaku terlihat agresif dan berupaya menghentikan laju sepeda motor korban. Mereka beberapa kali memepet dan mengancam korban di tengah jalan yang sepi. Meski demikian, korban berhasil mempertahankan kendaraannya dan melarikan diri dari kejaran para pelaku. Aksi pembegalan pun gagal dan para pelaku akhirnya memilih melarikan diri dari lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini, masyarakat diimbau untuk tetap waspada saat melintasi jalan sepi, terutama pada jam-jam rawan di malam hari. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencurian ban mobil saat diparkir di depan rumah masih kerap terjadi. Pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi dan minim pengawasan untuk mencuri ban kendaraan. Untuk mencegah kejadian serupa, pemilik kendaraan perlu meningkatkan kewaspadaan dan juga pengamanan saat memarkir mobil. Berikut beberapa tips agar ban mobil aman saat parkir di depan rumah. Dan pemirsa, tips yang pertama, parkirkan mobil di garasi dalam rumah atau area tertutup pada malam hari. Kedua, gunakan baut roda khusus atau kunci ban untuk menyulitkan pelaku saat melakukan aksi pencurian. Dan ketiga, pasang CCTV atau lampu sensor gerak di area parkir untuk mempermudah pemantauan. Serta tips keempat, pasang alarm kendaraan atau alat pengaman tambahan yang dapat mendeteksi getaran saat ban dilepas. Tips kelima, pemirsa, lakukan koordinasi dengan warga sekitar atau sistem keamanan lingkungan untuk saling memantau kendaraan yang diparkir. Pemirsa, demikian beberapa tips agar kendaraan tetap aman saat diparkir di depan rumah. Ingat, kewaspadaan dan juga pengamanan yang ketat dapat mencegah kerugian akibat aksi pencurian ban mobil. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Pemirsa, saya Deo Manik pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.